Brother, di banyak negeri muslim, hari ini kita melihat pola yang sama. Masjid penuh, ibadah bebas, haji ramai, simbol agama hidup di mana-mana. Namun pada saat yang sama, arah politik, hukum, dan ekonomi justru semakin jauh dari sistem Islam. Agama dibiarkan hidup di ruang ritual, tetapi Islam sebagai sistem pengatur negara justru disingkirkan. Karena yang dimaksud tidak menyentuh politik Islam, itu bukan berarti umat Islam tidak boleh berpolitik. Yang dimaksud adalah Islam tidak boleh hadir sebagai sistem yang mengatur negara. Boleh ada politik, boleh ada partai, boleh ada pemilu, boleh juga ada tokoh yang religius. Asal semua itu tetap berjalan dalam sistem sekuler demokrasi. Yang dimana sistem ini bukan bagian dari Islam. Ini dijelaskan langsung oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizamul Al-Islam dan Ad-Daulah Islamiyah bahwa Islam adalah sistem bukan hanya ibadah. Jadi masalah bukan pada individu yang tampak soleh, tetapi pada sistem yang dipakai tetap sistem di luar Islam. Hal ini ditegaskan oleh Abdul Qadir Zalum dalam Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah ketika membedakan ekonomi Islam dengan kapitalisme. Artinya jelas, brother. Islam boleh hidup sebagai ibadah, tapi tidak boleh hidup sebagai sistem kekuasaan. Ini juga ditegaskan oleh An-Nabhani dalam kitabnya Mafahim. Hari ini pun kita melihat penguasa yang tampak religius hadir dalam ritual menyebut nama Tuhan, tetapi tetap mempertahankan sistem demokrasi sekuler dan ekonomi kapitalistik. Ilmuwan politik seperti Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies menjelaskan bahwa negara selalu takut pada ideologi yang ingin mengganti sistem, bukan pada ritual agama. Nah, di Indonesia pun sejarah mencatat hal yang sama. Menurut Deliar Nur, dalam gerakan modern Islam di Indonesia dan Bahtiar Effendi dalam Islam dan Negara, agama dibiarkan hidup di mimbar, tetapi arah negara dikunci oleh sistem lain. Akibatnya, seperti dikritik Kwik Giangi, negara tampak religius tetapi kehilangan arah dalam hukum, ekonomi, dan keadilan. Nah, lalu bagian penting yang sering disalahpahami, mengenalkan sistem Islam bukan berarti membenci individu, brother. Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap orang tertentu. Ini soal cara berpikir politik. Karena menilai negara tidak bisa dengan perasaan, tapi dengan menimbang benar dan salahnya sistemnya. Husnuzon dan suuzon punya tempat masing-masing, brother, dalam menilai sistem. Kita tidak pakai perasaan baik sangka, kita pakai adalah dalil dan fakta. Justru husnuzon ditempatkan pada sistem yang berasal dari wahyu. Karena apa yang Allah turunkan pasti lebih baik daripada buatan manusia. Di masa kolonial, Snok Horgronje memahami pola ini dengan sangat baik. Dalam bukunya The Acehers, ia menasihati Belanda, biarkan umat Islam mengaji, biarkan pesantren berjalan, biarkan mereka berhaji. Kenapa? Karena selama Islam dibatasi sebagai ibadah pribadi, sementara politik dan ekonomi tetap di tangan penjajah, maka kekuasaan kolonial akan tetap aman. Ini dikonfirmasi juga oleh sejarawan Sartono Kartodirjo dalam kajian politik kolonial, dan strategi itu terbukti. Aceh jatuh dengan tidak melarang sholat, tapi dengan memutus kekuasaan politik Islamnya. Seperti dicatat oleh Anthony Reid dalam The Contest for North Sumatra, pola serupa terlihat di Turki setelah khilafah runtuh tahun 1924. Menurut Bernard Lewis dalam The Emergence of Modern Turkey dan Eric Juhrer dalam Turkey A Modern History, huruf Arab diganti Latin, pakaian Islam dibatasi, azan dipaksa berbahasa Turki, dan hukum Islam dicabut total dari negara. Ritual masih ada, tapi Islam sebagai sistem benar-benar dimatikan. Dan sejarah mencatat, brother, tidak ada satupun Rasul yang berhasil menguasai peradaban besar dengan cara ikut sistem dulu, sistem lama, lalu mengubahnya dari dalam. Rasulullah SAW membangun sistem yang berbasis wahyu dalam catatan Philip Kahiti dalam History
of the Arab, Islam dalam satu generasi berhasil mengguncang dua kekuatan dunia, Romawi dan Persia. Bukan dengan meniru sistem mereka, tetapi dengan mengganti sistem mereka dengan sistem yang Islam punya, brother. Logika sederhananya begini, brother. Nah, kalau kita ingin memerangi judi, bukan berarti kita harus ikut berjudi dulu, menjadi ahli judi, lalu berharap bisa membangkrutkan bandar dari dalam. Cara yang benarnya adalah kita bongkar sistem judinya, kita cabut aturannya, aturan yang melindunginya, brother, dan kita tutup ekosistemnya. Sama halnya dengan sistem negara. Sistem rusak tidak bisa dihancurkan dengan cara hidup di dalam sistem rusak itu sendiri. Nah, gini, brother. Selama Islam hanya dijaga sebagai ritual, ia tidak dianggap ancaman. Tapi ketika Islam kembali bicara tentang sistem, apalagi sistem hukum, politik, dan kekuasaan, disitulah poin yang sangat membahayakan. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa pemimpinnya, melainkan sistem apa yang sedang kita pertahankan bersama-sama. Karena sejarah sudah membuktikan, berulang kali membuktikannya, brother, ibadah yang dibiarkan tanpa sistem akan hanya menjadi hiasan semata. Mulai baca buku lagi, mulai dari baca, lanjut ke cerita. See you, brother.